Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Seperti normal, guys. Oke, semuanya kelihatannya sehat-sehat semua ya pada pagi hari ini. Sehat ya? Oke. Tidak ada salahnya mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, siapa yang akan memimpin? Saya, Pak. Monggo Mas Alvin untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Alvin yang sudah memimpin doa. Semoga lancar semuanya. Oke. Anak-anak semuanya, untuk konseling kelompok ini kita terlebih dahulu menggunakan kesepakatan waktu ya, biar tidak terlalu lama, sehingga kamu juga ada efisiensi waktu, terus ada solusi-solusi untuk pemecahan masalah nanti ya. Nah, ini jam 9, sepakat nanti kita selesaikan jam 10 kurang 10 menit atau jam 10 kurang 10 menit ya, jam 9.50 menit. Oke, sepakat? Sepakat ya? Oke, kita sepakati jamnya sekitar 50-an menit. Oke, kurang lebih nanti 45 sampai 50 menit. Kelompok. Ini tujuannya adalah yang pertama hampir sama dengan bimbingan kelompok kemarin, yaitu mengajak pada diri kamu sendiri untuk aktif, ya, untuk aktif. Terus belajar untuk mengutarakan pendapat, ya, belajar untuk istilahnya mengutarakan masalah yang kamu punya secara umum. Jadi ini di sini kesempatan untuk ajang belajar, ya. Belajar dan untuk mendiskusikan, mencarikan solusi-solusi masalah dari teman-teman semuanya. Gitu. Biasanya kalau di luaran sana kan kamu enggan ya untuk istilahnya komen atau apa, karena kamu belum terbiasa. Nah, di sini nanti kamu belajar untuk mengungkapkan apa sih permasalahan saya. Nah, ini diungkapkan secara terbuka nantinya. Nah, juga di sini harapannya adalah kamu nanti bisa istilahnya berargumentasi, bisa ngomong di depan umum, di dalam kelompok ataupun secara sendiri nanti mampu untuk itu. Nah, ini tujuannya konseling kelompok itu. Nah, terus selain itu masih ada asas daripada konseling kelompok. Asas konseling kelompok. Nah, kalau di bimbingan kemarin tidak ada asas kerahasiaan karena sifatnya informasi. Itu tidak ada asas kerahasiaan, semuanya serba terbuka, siapapun boleh melihat, mengakses, mendengar dan sebagainya. Tapi kalau di dalam konseling kelompok ini, asas yang harus kita pegang pertama kali adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu adalah kamu tidak boleh menceritakan atau bercerita kepada orang lain di luar kelompok ini. Oke. Tolong tirukan janji yang kamu ucapkan atau ikrar. Mari kita berikrar bersama. Tirukan Bapak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya berjanji. Saya tidak akan menceritakan menceritakan masalah apapun
apapun yang telah diungkap. Oke, bisa paham? Kita dengan tuh. Ya. Oke, kita permainan dulu ya. Biar tidak ada istilahnya orang ngantuk lah dulu ya. Masuk lagi jam 9 ngantuk. Oke, yuk kita coba tangannya seperti ini. Nah, tangannya seperti ini. Itu begini. Nah, ini permainan tangkap tangan. Ini adalah permainan kognitif, ya, kognitif. Jadi bagaimana kamu koordinasinya antara. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap untuk melanjutkan konseling kelompok ini, topik yang akan kita bahas kali ini adalah permasalahan kamu. Oke, yang Bapak belum tahu. Nanti Bapak minta kamu menyampaikan masalah kamu, oke, secara bergantian. Ya. Oke, itu sama dengan Mas Andre ya. Terus sekarang Mas Ega. Masalah saya sama dengan Alvin dan Andre. Kami bertiga karena tetangga maka sering nongkrong di pos kamling sampai malam. Oh sama gitu. Jadi sama Mas Andre, Mas Ega sama. Jadi nongkrong di pos kamling. Apakah kamu satu kamu? Satu. Oh satu kamu? Satu halaman? Oh, dekat rumahnya ya? Tetangga. Oh benar ya. Oke. Tetangga. Sok kencan ya. Ini lah, sok kencan. Kencan, yuk nongkrong. Kebetulan. Nah, keluar anda kamu. Ini saya sudah di pos kamling. Ya, SMS. Merokok? Tidak. Tidak. Oke. Berapa sampai jam berapa sih kamu nongkrong? Kalau saya jam 12 sampai setengah 1, Pak. 12 sampai jam setengah 1 pulang. Iya, Pak. Sudah malam sekali ya. Karena siswa itu sebenarnya tidak baik ya sampai jam segitu nih, jam 1 atau setengah 1. Bukan tidak baik. Mas Andri jam berapa? Sampai jam 2, Pak. Udah ini malah jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2. Berarti kan lebih lagi. Nah, kalau Mas Ega Sama saya. Sama Jam saya. 1 sampai jam 2. jam 2 sampai jam 1. Tidak secara orang tua? Tidak. Tidak, kenapa? Karena yang di pos kamling banyak yang tertutup. Oh, banyak yang tua-tua, termasuk bapak kamu. Nah, Oh iya. Jadi kamu dan bapak kamu kencan. Pak, keluar dah, ayo keluar bareng gitu ya. Nah, kalau kamu tidak cari orang tua? Tidak, Pak. Merantau Oh, merantau mana bapakmu? ke Kalimantan. Kalimantan. Dan di rumah dengan siapa? Dengan kakak. Oh, kakak. Oke. Nah, Mas Alvin, Orang tua juga merantau, Pak. Di Jakarta. Jakarta. Iya, Pak. Di rumah dengan Kakek. kakek. Oh, juga tidak ada ya. Kurang istilahnya kurang pengawasan ya. Tapi nggak apa-apa. Semua itu berawal dan berakhir di diri kamu, Mas. Sebenarnya orang itu berhasil dan tidak itu sebenarnya bukan karena orang tua. Karena orang tua hanya memfasilitasi. Itu ada di diri kamu sendiri, bukan pada orang lain. Oke, ini Mas, karena kita sudah menyampaikan, penjelasan sudah menyampaikan permasalahannya. Sekarang kita sepakati dulu masalah mana yang akan kita selesaikan dulu. Oke. Yang terlambat ini 3 orang. Terus kamu mengatur waktu. Terus Mas Didin ini apa tadi? Sulit menghafal. Nah, Mas Didin sulit menghafal. Ini mana dulu sepakati? Kalau saya dulu gimana Pak? Kamu dulu. Nah, gimana? Sama-sama dulu coba. Nah, dulu Mas Kira ini. Masalah yang dulu, Pak. Mas Didin gimana? kalau saya terserah Bapak saja. Gitu ya. Oke, gini Mas, bagaimana kalau kita selesaikan yang bertiga ini dulu? Karena ini kan bertiga ya Mas ya? Bertiga dan semuanya terlambat walaupun frekuensinya beda-beda. Oke, frekuensinya beda-beda gitu ya. Nanti tapi kan belum sampai pada itu ya nanti. Terus penjenengan bisa karena sendiri terus
Terus Mas Yusuf sendiri bagaimana kalau terlambat dulu kita selesaikan pada hari ini, terus nanti Mas Hafid masalahnya kita selesaikan minggu belakang, terus Mas siapa? Mas Didin, Mas Didin kita selesaikan kapan? Setelah Mas Hafid atau 2 minggu yang akan datang. Oke. Atau nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, nggak usah, istilahnya kalau kamu ada waktu semuanya dan istilahnya biar rela untuk menyelesaikan, kita pakainya durasi waktu aja, frekuensinya waktu aja, jadi waktunya kapan gitu aja ya. Oke, tidak usah lama-lama. Sepakat gak? Oke, Mas Hafid, Mas Yusuf sepakat? Oke, sepakat gak? Kita selesaikan pada keterlambatan sekolah. Jadi fokus kita pada keterlambatan sekolah. Oke. Baiklah, kalau gini saya ingin tanya dulu Mas Ega, frekuensi dari Mas Ega ini terlambat berapa kali? Saya berapa? Kok berapa kali? Yang tahu Mas Ega sendiri. Kan Bapak nggak tahu. Saya malu, Pak. Nggak usah malu. Kan tadi sudah disampaikan ya, ada asas keterbukaan. Jadi kalau kamu nggak terbuka lah, bagaimana kita mencarikan solusi? Saya terlambat hampir setiap hari, Pak. 5 kali. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. 5 kali dalam seminggu. Oke, 5 kali. Luar biasa. Berapanya berapa menit? Sekitar 10 menit. 10 menit. Kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang 30 menit. Kadang-kadang 1 jam pelajaran baru masuk parah. Ya parah ya, parah ya. Benar. Apa yang diomongkan Mas Hafid ya, parah ya. Oke. Tidak apa-apa, nanti kita carikan jalan keluarnya ya, agar semuanya baik. Terus Mas Andri, Saya 2 kali Pak. 2 kali dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu 2 kali ke ronde normal. Tapi ya juga nggak baik karena siswa kok ya, siswa itu kan tuntutannya disiplin ya, disiplin, tertib, disiplin. Terus untuk Mas Alvin, Saya 2 kali Pak. 2 kali sama. Oke. Terus terlambatnya berapa menit? Mas Andri, Mas Alvin, Saya 15 menit Pak. 50 menit, cukup lama ya? Saya sekitar 10 sampai 30 menit Pak. 10 sampai 30 menit. Jadi kadang-kadang 10, kadang-kadang 20, kadang-kadang 30. Ini oke 30 ya. Ya. Nah, terlambat kok bangunnya karena bangun kesiangan. Reklamasi. Nah, bangunnya kesiangan. Maka sebenarnya siswa itu kurang baik untuk tidur larut malam sebenarnya. Nih. Oke, Mas Alvin, Mas Andre, Mas Ega, apakah siap untuk berubah? Siap. 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 Saksi deh ya. Oke, saksi deh ya. Saksi ingin berubah. Ya. Artinya tidak ada unsur paksa tuh Mas ya. Jangan karena parano ya. Jangan karena parano, karena pekewo, takut. Jangan, itu muncul dari hati kamu sendiri. Kalau nanti tidak muncul dari hati kamu sendiri, nanti tidak akan, istilahnya tidak ada pengaruhnya. Konseling kelompok ini juga hanya lewat saja, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau niatan itu dari diri kamu sendiri, maka kamu nanti akan menuai hasilnya. Gitu. Oke. Siap ya untuk berubah? Siap Pak. Kira-kira mungkin nggak untuk melakukan perubahan? Ya, diskusikan. Kira-kira mungkin nggak? Ya, Mas Hafid, kira-kira mungkin nggak? Mas Yusuf, ya. Pak, Apa? apa mungkin tidak keluar malam, Pak? Ya bagus. Ya, itu bagus, tidak keluar malam. Nih. Tapi sebelum kesana ke situ, pertanyaannya saya adalah mungkin tidak untuk berubah? Mungkin ya? Mungkin ya? Yakin mungkin? Nah, terutama Mas Eka, Mas Andre, Mas
Ini Mas Alvin ya, punya keyakinan kemungkinan nggak untuk berubah? Yakin? Yakin. Nah, oke, yakin ya? Benar ya? Yakin. Kalau yakin, ainul yakin kayaknya gitu ya, orang ini ya. Kalau kamu dari dalam diri sudah mengatakan saya yakin bisa berubah, maka akan bisa berubah. Oke, gitu ya. Nah, salah satunya itu seperti apa yang disampaikan oleh Mas? Siapa Mas? Mas Didin. Tidak keluar malam. Bagaimana? Bisa itu ya, keluar malam dan mengurangi. Ya bagus. Nah, mengurangi juga bisa. Mengurangi nggak apa-apa. Ini mengurangi. Mengurangi. Kalau del nggak berani ya. Seperti yang disampaikan Mas Didin, tidak keluar malam. Jujur keras ya. Saya menyampaikan pelan tapi keras. Tidak keluar malam. Bisa? Bisa. Mampu. Oke, tapi dikurangi. Oke, caranya bagaimana? Ya, caranya apa ya? Mengurangi. Mungkin. Ya dengan sedikit demi sedikit per hari atau per minggu dikurangi. Oh gitu, jadi tiap hari dikurangi, dikurangi. Nah, oke, bagus. Jadi dengan cara apa kontrak gitu ya, kontrak tiap hari, berkurang, akhirnya selesai, kan gitu ya, selesai. Sehingga apa? Sehingga di sini istilahnya tidak ada sisa sehingga kamu tidak keluar malam. Apa yang disampaikan oleh Mas Didin bisa terlaksanakan itu ya. Tidak keluar malam gitu ya. Oke, sanggup ya? Sanggup ya. Kalau sanggup, gini Mas, ini akan saya sampaikan ya Mas. Ada teori yang seperti Mas Hafid ya, ini fokus mudeng teori ya. Berarti itu udah kurang berarti kan udah mudeng teori kontrak dari mana? Ya dari kemarin Pak. Kemarin jadi tengah-tengah kemarin disinggung-singgung ya. Oke, berarti daya ingat Mas Hafid ini kuat ya. Kemarin ikut bimbingan kelompok ya, itu juga menyinggung sedikit-sedikit tentang teori-teori kontrak ya. Oke, ini Mas Alvin, Mas Andre, dan Mas Ega, ada teori behavior atau behavior dengan teknik kontrak. Nah, jadi yang kontrak itu diri kamu sendiri, yang dikontrak diri kamu sendiri. Jadi bukan parano ya. Oh, aku dikontrak parano, enggak. Aku dikontrak Mas Hafid, enggak. Aku dikontrak Mas Didin, tidak. Tidak ada kontrak senioritas. Nah, karena ini kelas 9 dengan kelas 8, dikontrak kelas 9, enggak. Tapi yang kontrak dari diri kamu sendiri, yang dikontrak diri kamu sendiri. Jadi dari diri kamu sendiri kembali pada diri kamu sendiri. Artinya semua beramal keberhasilan ini adalah niatan yang tulus dari diri kamu sendiri. Sanggup nggih? Sanggup nggih. Oke, sanggup. Di dalam kontrak perilaku ini yang pertama, kenapa muncul kontrak? Itu karena untuk menurunkan. Tujuan kontrak itu sendiri adalah untuk menurunkan. Bisa dicatat Mas? Bisa dicatat. Jadi tujuan kontrak itu adalah menurunkan. Menurunkan apa? Frekuensi. Volume, mengurangi frekuensi dari perilaku kamu. Artinya suatu contoh ini, dalam satu hari ini kok, dalam satu minggu ini saya keluar terus saya kontrak. Dalam satu minggu ini saya kurangi, minggu ini saya kurangi 2 jadi 8. Terus minggu depan lagi saya kurangi lagi 2 jadi 6. Nah, seterusnya sampai habis, itu namanya mengurangi frekuensi, dan akhirnya adalah terentaskannya dari masalah kamu.
terlambat sekolah sehingga fokus, tidak bangun kesiangan dan sebagainya. Nah ini tujuan kontrak itu untuk menurunkan frekuensi terlambat. Terus frekuensi keluar malam, akhirnya kan gitu. Karena masalahnya adalah fokusnya pada keluar malam, Pak. Nah, sehingga ketika saya keluar malam, saya bangunnya kesiangan, dan setelah bangun kesiangan saya terlambat sekolah. Karena akhirnya berhenti tadi. Nah, yang kamu kontrak berarti fokusnya adalah keluar malam dan terlambat sekolah kalau bisa. Jadi sisanya dirotong. Walaupun ini juga berat. Karena kadang-kadang tidak keluar malam tapi bangunnya masih kesiangan, masih terlambat. Ini apa? Jadi kontrak ya 2, biar cepat tuntas ya. Jadi keluar malamnya juga dikurangi sehingga bisa fokus tidur. Ya tidur, tidak terlambat tidurnya sehingga bangunnya tidak kesiangan. Ini suatu masalah menurunkan daripada frekuensi. Terus langkah-langkah daripada kontrak perilaku ini yang pertama, adanya masalah. Identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Oh masalahnya kalau Mas Alvin, Mas Andre, kalau Mas Ega, ini kan sama nih, aklamasi. Masalahnya sering terlambat sekolah, penyebabnya keluar malam tiap hari. Nih jelas ya masalahnya ini. Sebenarnya kan yang diselesaikan adalah penyebab masalahnya ini. Yang dikontrak lebih jauh. Tapi tidak ada salahnya karena dua-duanya dikontrak sekalian biar cepat selesai. Mampu ya? Sanggup ya? Artinya ini dikurangi, ini juga dikurangi. Nah, jadi terlambatnya medun, keluar malam juga turun, gitu ya. Ini tidak ada masalah. Terus yang kedua, kalau sudah ada masalah, sudah diketahui permasalahannya, ketika sudah diketahui permasalahannya, adanya perilaku yang tidak sesuai. Ini kan termasuk itu pelajaran tidak sesuai nih. Seharusnya siswa itu jam 11 sudah pulang. Tapi ternyata masih begadang, masih tongkrongan, cerita-cerita, lupa kalau masih sekolah. Kenapa? Mungkin kalau Bapak kembangkan lagi, banyak teman-teman kamu di lingkungan kamu yang tidak sekolah, sehingga kamu tertarik untuk ngobrol-ngobrol. Teman kamu yang tidak sekolah itu tidak berpikir bahwa dia itu harus masuk sekolah, tidak ada kewajibannya. Tapi kalau kamu kan masih ada kewajibannya, harus sekolah dan sebagainya. Ya Mas Cici, kita ini terus karena ini sudah ada perilaku yang negatif, maka diusahakan dengan kontrak ini juga akan ada perubahan perilaku. Dengan sistem ini ada perubahan perilaku dari kurang pas tadi bisa pas, kurang baik menjadi baik. Ada perilaku yang tidak sesuai. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adanya punishment atau konsekuensi. Konsekuensi, jadi ada hukuman ketika kamu melanggar kesepakatan. Gimana? Sepakat? Sepakat ya Mas? Oke, sepakat ya. Nah, semangat sepakat? Sepakat ya. Nah, sanksi, harus saksi. Nah nanti saksi bisa ya berdua kelas 9 ada saksi kalau seandainya mereka bertiga ini sanggup untuk melaksanakan kesepakatannya. Oke. Kalau sudah sepakat maka kita rencanakan untuk perjanjian kontraknya. Dalam 1 minggu berapa kali kamu mengulangi? Mas Alvin dulu. 3 kali tidak keluar malam. Oke, 3 kali tidak keluar malam. Terus berarti kan 3 kali juga tidak terlambat. Oke, tidak terlambat sekolah ya. Nah, tadi mengatakan terlambat sekolah 2 kali. Berarti nanti habis ya. Nah,
Berarti untuk 1 minggu ini Mas Hafid, siapa lagi? Alvin ini terlambatnya 0, masuk terus, tertib, terus keluar malamnya 3 kali. Oke. Tadi setiap hari ya keluarnya? Iya Pak. Ya setiap hari. Alhamdulillah. Setiap hari. Tapi terlambatnya alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, dikarenakan ini sudah ketemu jalan keluarnya yang terlambat sekolah tadi, dengan cara kontrol perilaku. Saya simpulkan sudah ketemu, penyebabnya sudah ada, bisa dikontrak, bisa dihilangkan dengan cara tadi, dan bisa sudah dikatakan sudah terselesaikan. Mudah-mudahan melalui konseling kelompok ini, masalah terlambat sekolah penjenengan bisa cepat teratasi, bisa cepat terentaskan, sehingga kamu menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang disiplin. Tidak menjadi bahan perbincangan bapak ibu guru. Ini loh Pak, si Andre telah terus telah mati saja, wapin di foto kan. Nah ini kadang-kadang perbincangan kecil ini yang membuat malu di dalam ruang guru gitu ya. Nah, jangan ngerti paham bisa dipahami, dan ini karena sudah istilahnya sudah terentaskan, saya mohon mas-mas bertiga ini melaksanakan kesepakatan ini dengan baik. Sanggup Oke. Terus untuk Mas Hafid, nanti 3 hari atau 2 hari yang datang bisa kita laksanakan. Yang penting kesepakatan lagi untuk menyelesaikan masalah Mas Hafid. Kapan? 2 hari lagi, 3 hari lagi, jangan sampai 1 minggu lah. Kelamaan. 4 hari. Jamnya sama ya, jam 9 ya. Jam 9 seperti ini. Kita nanti coba saya minta izin pada guru kelas untuk menjelaskan masalah kamu 4 hari. Terus setelah itu baru kita selesaikan masalah Mas Didin. Ya, Mas Didin 4 hari lagi tidak ya. Kita selesaikan, mudah-mudahan dengan cara seperti ini masalah kamu semua bisa terentaskan, bisa istilahnya tidak punya masalah lagi, bisa keluar menjadi siswa-siswi yang baik, yang berprestasi. Nah, sesuai dengan kesepakatan ini, jam berapa? Jam 10 kurang? Jam 10 kurang 10. Ini sudah jam 10 kurang 10. Berarti sudah pas ya? Karena itu sudah pas dan hari sudah siang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan penjenengan semuanya telah melaksanakan konseling kelompok ini dengan baik. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa teratasi di dalam konseling kelompok ini. Untuk itu saya akhiri konseling kelompok ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.